Halo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi sama gua di sini. Di video kali ini, gua mau nge-show gua hari ini baru belanja Atomos Ninja 5. Akhirnya setelah sekian lama ada di gua punya keranjang di online shop. Gua akhirnya beli Atomos Ninja 5. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngasih lihat pengalaman unboxingnya, mau juga sharing ke kalian semua apa aja yang harus diconsider waktu beli Atomos Ninja 5. Soalnya itu bukan yang kalian langsung beli terus langsung jalan. Ada banyak pernak-pernik lain yang harus dibeli supaya bisa operasional. Dan gue juga mau sharing sedikit kenapa gue beli Atomos Ninja 5 ini. Let's get on with the video. Jadi hari ini akhirnya barang-barang kita udah datang semua. Ini kalau kalian lihat banyak banget. Ini gue pesennya semua hari ini. Jadi ini barang-barang yang untuk mendukung Atomos Ninja ini jalan. Ini ya. So, ini unitnya. Oke, kita taruh dulu. Oh, oke. Lavalier mic, gue taruh sini dulu. Lihat, ini jadi adalah adaptor third party untuk supaya hard drive-nya yang kita pakai di Atomos Ninja ini bisa langsung gue plug-in ke komputer gue. Nah, kita coba buka. Oke, nggak kalah penting. Jadi ini adalah kabel USB yang akan menghubungkan Atomos Ninja-nya ini dengan si kamera. Full HDMI ke Full HDMI, jadi dari Atomos Ninja ke A7S3. Kita buka paket selanjutnya. Kayaknya dari Small Rig ini. Oke, ada dua isinya. Pakai cage. Yes, ini cage-nya dari Small Rig. Nice and smooth seperti biasa Small Rig cage. Ya, betul sekali. Ini nanti bisa dipasang di cold shoe. Kalau ini adalah untuk Atomos Ninja supaya bisa dipasang di Small Rig-nya A7C. Let's see, kita buka yang ini ya. Ini adalah full HDMI ke micro HDMI. Jadi ini buat dipasang dari Atomos Ninja, koneksi HDMI ke si Sony A7C. Nah, kurang satu barang yang kalau nggak ada barang ini nggak bisa jalan. Ini. Jadi Atomos Ninja 5 ini selain juga monitor, recorder, tapi tanpa ada ini nggak bisa jalan, yaitu hard drive. Ini hard drive SSD Western Digital 1 TB. Soalnya file-filenya dari Ninja 5 ini konon gede banget. Ini semua. So, jadi inilah barang-barang yang diperlukan supaya Atomos Ninja-nya bisa jalan. Sebenarnya kurang satu barang lagi. Mungkin gue ambil dulu, soalnya gue nggak beli lagi, soalnya gue udah punya. Tunggu sebentar. Yaitu baterai. Jadi baterai ini universal ya, NPF970. Jadi ini biasa dipakai untuk lighting, Atomos Ninja, dan universal. So, sekarang kita udah unboxing, kita balik ngomongin soal Atomos Ninja 5 ini setelah dipasang.
Oke, kita nggak unboxing semuanya, cuma mungkin yang buat Atomos Ninja-nya aja. Mari kita buka. Oke, so ini unitnya, packagingnya. Kita buka. Yoink. Oke, ini unitnya langsung. Oke, buka handphone. Oke. Ini adalah tempat hard drive-nya, ini adalah tempat baterai. Aduh. Ini user manual. Ini ada dapat apa nih? Whoop. Apa nih? Don't tell me. Ini dapat buset. Oke, buat charger. Oh, apa ini? Oh, bukan. Ini isi adapter buat kalau mau konekin langsung ke unitnya. Ini adalah caddy untuk hard drive. Oke, so kita udah pindah kamera di sini. Jadi ini A7S3 gua. Kita coba setup. Gua mau show gimana kita setup kita punya ini ya, A7S3 dengan si Atomos. So ini Atomosnya kita buka. Kita buka di sini. Shup. Nice and smooth masih. Ini ada dua HDMI, mic input, remote, headphone. Ini buat baterainya dan ini buat hard drive. Kita buka dulu HDMI kabelnya. Full HDMI to HDMI official dari Atomos. Ini buat caddy-nya. Nah, memang yang untuk hard drive-nya gua beli Western Digital. Hanya menurut para YouTuber cukup kompatibel. Karena harga yang merek Atomos asli, harganya 3 kali lipat. Western Digital Blue 3D SSD 1 TB. Oke, kita coba. Ini yang ada lubang. Harusnya sih gini ya. Ini pertama kali guys, gue juga nggak tahu. Oke, untuk urusan sekrup nanti dulu. Kita coba pasang. View. Oke, kita coba ya. Kita plugin. Baterainya udah di charge. Cicing. Loh. Ada bunyi. Bisa kelihatan nggak? No input. Yang penting unitnya nyala, kita matiin dulu. Kita pasang yang lainnya. Ninjanya kita pasang di sini. Oke. Ini udah ketahan, so wih. Jadi keren kameranya, sterok gitu. HDMI mari kita pasang. Ini in. Jadi ini gua coba pasang di sini. Terus let's see, kita coba setting kameranya dulu katanya. Ke menu, setting, pilih ke bagian external output. Nah, output resolution auto, kayaknya ini kayaknya. Raw output on. Oke. Raw output setting 25p.
Sorry, semoga ini. Terus color gamut, katanya pilih yang ini. Time code on aja, recording control on. Oke, yaudah, gue nggak mau sentuh, takutnya malah error. Kita sekarang start Atomos Ninja-nya. Ada bunyi sedikit kayak bunyi fan. Tulisannya no input. Oke, here we go. HDMI. Nah, ini dia nih. HDMI signal detected. ProRes codec required. Press OK to continue. Oke dong. Nah, ini gue kagak ngerti. Oke. Alasan nomor 1 kenapa gue beli Atomos Ninja 5, yaitu adalah untuk gue bisa gampang monitoring. Monitoring kameranya, soalnya tuh biasa memang sekarang semua kamera yang gue punya A7S3 sama A7C, dua-duanya ada flip up screen, tapi itu kecil banget. Tapi dengan Atomos Ninja 5 ini, itu tuh kan layarnya gede banget, jadinya gampang banget buat monitoring kalau pas lagi syuting. Itu alasan pertama. Nah, alasan nomor 2, kenapa gue akhirnya, adalah bisa recording. Jadi, kalau recording ini, itu kan biasa kamera langsung recording inside the camera. Nah, ternyata dengan Atomos Ninja 5 itu bisa recording langsung ke unitnya, jadi nggak pakai recording di kamera. Dan itu tuh pakai hard drive biasa, jadi hard drive SSD yang biasa buat di komputer. Harganya tuh cuma 1,8 juta untuk 1 terabyte SSD. Sedangkan kalian tahu sendiri, Sony A7S3 aja tuh, dia punya yang baru itu, I think 100 GB atau 128 GB aja tuh harganya bisa 3 juta, 4 juta, 5 juta lebih kalau nggak salah. Pokoknya mahal banget deh. Nah, jadinya dengan 1 tera untuk recording on hard drive dengan harga segitu, sebenarnya jadi satu advantage ya, kenapa pakai Atomos Ninja 5. Alasan nomor 3, dan ini gue perlu confirm, soalnya itu kayaknya nggak pernah dibahas, yaitu adalah workflow-nya. Kalau misalnya ini berhasil langsung di hard drive 1 tera, gue lagi wonder juga apakah sebenarnya possible untuk ngedit video langsung di hard drive-nya. Jadi bayangin, udah recording langsung ke si Atomos Ninja 5, hard drive-nya copot, langsung colok komputer, langsung diedit. Nah, itu gue belum tahu tuh. Tapi kita lihat aja apakah bisa atau enggak. Terus alasan selanjutnya adalah Atomos Ninja 5 ini ngerekordnya ProRes RAW. Jadi bayangin kalau foto itu ada RAW file, dan kalau kita ngerekam di A7C, apalagi A7C ya, itu ngerekamnya kan pakai compression XAVCS 4K gitu, dan itu kan maksimum 4K 24 frame segala macam. Kalau di A7C itu cuma 8-bit, I think 8-bit 422, gue nggak yakin, tapi pokoknya cuma 8-bit, sama kayak Sony A7 III. Gue punya A7S3 pun itu memang sudah 10-bit 422. Nah, dengan yang si ProRes RAW ini, itu filenya nggak dikompres. Memang filenya jadi makin gede, file di hard drive, tapi sebenarnya karena nggak dikompres, itu bikin lebih enak untuk si komputer edit. Jadi karena nggak dikompres ya, kalau misalnya sesuatu dikompres kan, kalau pas diedit kan harus di uncompress, jadi itu bisa berat banget pas editing. Nah, ini konon katanya, kalau menurut YouTube baca-baca, karena uncompressed RAW jadinya filenya gede, tapi pas diedit nanti gampang, smooth. Dan juga karena ProRes RAW ini dikenal memiliki quality yang bagus banget.
Oke, so setelah sejam, akhirnya gue baru selesai ngeinstall Atomos Ninja 5 gue. Sebenarnya nggak ada masalah sama hardware, tapi gue nggak pernah ngeliat product registration seberingas si Atomos Ninja 5 ini. Soalnya tuh pas baru online tadi, yang bikin gue sampai 1,5 jam lebih kali, gue tuh panik. Itu tuh ternyata di product registration kalau mau record ProRes RAW hasilnya kayak begini, itu tuh maksa banget. Gue harus upgrade firmware-nya, sempat mati, sempat ada error, guanya panik. Lu sendiri tahu kan, kalau misalnya firmware itu pas ngupdate itu misalnya mati, itu kan sensitif. Ini alatnya bisa nggak ada guna, bisa mati selamanya. Gila, gue takut banget sampai harus update firmware, sampai nggak bisa activate. Gue harus ternyata download tokennya ternyata harus dimasukin hard drive. Wah men, parah banget. But akhirnya udah kepasang, inilah hasilnya. Ini mungkin gua kasih lihat dulu pakai A7C gua bentuknya kayak apa. So ini setelah dipasang. Jadi di sini ada HDMI cable, di belakang sini ada hard drive yang kita kecolok tadi. Ini gua punya mic yang nyambung. Ini gua shoot pakai gua punya A7C. Ini udah punya cage-nya, jadi ini di atas vertical holder. Terus ini di sini adalah kita punya recording. So akhirnya itulah pengalaman gue setting. Gimana menurut kalian hasilnya? Apakah keren banget? Seperti layaknya YouTuber. Setting lampunya udah dapet, gue udah pakai lights ya, udah pakai diffuser yang repot, ini udah pakai tripod, udah pakai A7S3, udah pakai Atomos Ninja 5. Wah, udah mantep banget. Tinggal sekarang gue harus mikir gimana kontennya dan maksimalin. Mungkin dalam malam ini gue udah capek banget. Ini bukan review, bukan apa. Ini adalah first impression gua. Segitu dulu. Nanti mungkin akan ada in-depth review setelah gua udah pakai unitnya. Hopefully videonya membantu. Semoga bisa berguna videonya. Dan semoga kalian enjoy. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. And hopefully hasil video gua tambah keren dan tambah entertaining buat kalian semua. Oke, thank you guys so much. See you on the next video.